Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Koeman masih pelatih yang tepat untuk Barcelona. Koeman ditunjuk sebagai pelatih Barcelona pada musim panas tahun lalu saat Bartomeu masih menduduki kursi presiden klub. Namun hanya beberapa bulan kemudian Bartomeu lengser lalu diganti Joan Laporta. Tantangan berat dihadapi Koeman di musim keduanya setelah melepas sejumlah pemain bintangnya. Seperti yang dikhawatirkan, Barca mengalami kesulitan. Koeman pun sempat santer akan dipecat usai hasil buruk yang diderita Barca. Namun Laporta pada prosesnya memutuskan mendukung Koeman. Bartomeu berpendapat Barcelona mesti memberi lebih banyak waktu pada Koeman. Cedera saat perkuat timnas Austria, David Alaba dipastikan tampil bela Real Madrid di Liga Champions. David Alaba mengalami cedera saat memperkuat negaranya timnas Austria pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Hal itu sempat membuat Real Madrid khawatir, namun sang pemain dipastikan bisa tampil saat membela Los Blancos di Liga Champions 2021-2022. Cedera yang dialami Alaba ternyata tidak parah. Dia hanya mengalami cedera ringan dan hanya perlu waktu pemulihan yang sebentar. Federico Chiesa masuk radar transfer Real Madrid. Sebuah ancaman kembali datang bagi Juventus. Winger mereka Federico Chiesa dilaporkan jadi incaran Real Madrid di tahun 2022. Carlo Ancelotti ingin mendatangkan Chiesa untuk memperkuat lini serang Real Madrid. Ia menilai sang winger memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, ia mampu tampil konsisten dari pekan ke pekan. Itulah yang membuat Ancelotti tertarik mendatangkan Chiesa ke Turin karena kemampuannya tersebut. Brahim Diaz positif COVID-19 absen bela Milan pekan ini. AC Milan memastikan Brahim Diaz positif mengidap virus corona. Pemain 22 tahun itu langsung menjalani isolasi dan absen pada laga akhir pekan ini. Milan mengumumkan kondisi Diaz Jumat 15 Oktober 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gelandang Spanyol tersebut dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes swab yang dilakukan Rossoneri. Diaz menjadi satu-satunya pemain yang positif terjangkit virus corona dalam tes swab Milan. Pihak Il Diavolo Rosso bakal memantau terus perkembangan pemain pinjaman dari Real Madrid itu. Liverpool dapat angin segar dalam perburuan Sanchez. Raksasa Premier League Liverpool mendapat angin segar dalam perburuan Renato Sanchez setelah Presiden Lille, Olivier Letang, memberikan lampu hijau pada sang gelandang untuk hengkang dari klubnya. Liverpool mungkin bisa merekrut Renato Sanchez dengan harga yang tak terlalu mahal, sebab kontraknya di Lille akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Brendan Rodgers tutup pintu buat Newcastle United. Dilansir dari Sky Sport, Newcastle United sudah memantau Brendan Rodgers untuk menjabat sebagai manajer tim. Rodgers punya cukup banyak pengalaman di Liga Inggris. Brendan Rodgers masih terikat kontrak dengan Leicester City sampai tahun 2025. Jika Newcastle berminat harus menebus angka 13,5 juta pound sterling atau sekitar 216 miliar rupiah. Akan tetapi nampaknya Brendan Rodgers akan menolak tawaran dari Newcastle. Salah seorang sumber terpercaya menyebut kalau Rodgers tidak tertarik dengan Newcastle. Rodgers menghormati kontraknya bersama Leicester City. Soal Newcastle, persaingan Liga Inggris makin berat. Thomas Tuchel tidak mau banyak berkomentar soal isu hak asasi manusia di balik akuisisi Newcastle United. Tapi di lapangan, Newcastle akan bikin persaingan kian berat. Tuchel lebih fokus ke potensi Newcastle. Ia tidak mau lengah karena Newcastle bakal menjadi kekuatan baru Premier League yang akan membuat persaingan meraih gelar semakin berat.
Terasa normal kalau orang-orang punya kekhawatiran, kami percaya Premier League, mereka sudah menerima dan mereka adalah otoritasnya. Ujarnya dikutip dari BBC. Solskjaer mau perpanjang kontrak Lingard. Jesse Lingard musim ini tampil 6 kali untuk Manchester United di semua ajang. Tetapi dalam hal waktu bermain, ia baru menghabiskan total 136 menit di lapangan. Kontrak Lingard bersama MU saat ini tersisa sampai Juni 2022 mendatang. Maka pemain 28 tahun itu diyakini akan mempertimbangkan matang-matang opsinya apakah akan bertahan atau pergi demi kesempatan bermain lebih besar. Solskjaer bersikeras Jesse Lingard masih ada dalam rencananya. Ia ingin kontrak Lingard segera diperbarui. PSG versus Angers. Tanpa Neymar dan Messi, Les Parisiens menang 2-1. Laga PSG versus Angers berlangsung di Stadion Parc des Princes. Angers lebih dulu mencetak gol melalui Angelo Fulgini di menit ke-36. Namun PSG mampu comeback di babak kedua berkat gol Danilo Pereira di menit ke-69. Dan penalti Kylian Mbappe di menit ke-87. Dalam pertandingan tersebut, PSG tak diperkuat dua pemain bintangnya yaitu Neymar dan Lionel Messi. Dengan hasil ini, PSG semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 27 poin, sedangkan Angers berada di posisi keempat dengan raihan 16 poin. Pochettino sebut Mbappe selevel Messi dan Ronaldo. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino tanpa ragu mengklaim bahwa Kylian Mbappe selevel dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Menurut juru taktik asal Argentina ini, Mbappe bukan hanya menjadi bintang di masa depan tetapi juga masa ini. Saya tidak ragu bahwa Mbappe berada di level itu, Messi dan Cristiano, kata Pochettino dikutip dari Marca. Jelas bahwa dia adalah salah satu talenta hebat di masa sekarang dan masa depan, tutur Pochettino menambahkan. Gak patut ditiru, dua bek Argentina ejek pemain Peru usai gagal penalti. Dua bek timnas Argentina Nicolas Otamendi dan Christian Romero melakukan tindakan yang tidak patut untuk ditiru. Bisa dibilang keduanya sedikit mencederai sportivitas. Otamendi dan Romero kedapatan mengejek pemain timnas Peru, Yoshimar Yotun, usai sang gelandang gagal mengeksekusi penalti. Kejadian ini terjadi saat Argentina menjamu Peru di Buenos Aires dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL Jumat 15 Oktober. Diterjang badai cedera, Pioli tak mau anggap AC Milan bernasib buruk. Kiper AC Milan Mike Maignan menjadi pemain terbaru yang terpaksa harus menepi karena cedera. Mike Maignan menyusul Alessandro Florenzi, Timo Bakayoko, Rade Krunic, Junior Mesias, Alessandro Plizzari, dan Zlatan Ibrahimovic yang lebih dulu mengalami cedera. Tak cukup dengan kehilangan 7 pemain karena cedera, AC Milan pun tak bisa diperkuat Theo Hernandez dan Brahim Diaz yang positif terpapar COVID-19. Kendati begitu, Stefano Pioli menekankan bahwa timnya tidak merasa kurang beruntung karena kehilangan banyak pemain. Pioli mengatakan bahwa skuad asuhannya akan berjuang di tengah kesulitan tersebut. Ikhlaskan kepergian Casey, Pioli langsung lirik the next Paul Pogba. Pelatih AC Milan Stefano Pioli sudah ikhlas kehilangan gelandang andalannya Frank Casey. Pasalnya, pria berkepala pelontos itu sudah menemukan penggantinya dalam diri the next Paul Pogba di Ligue 1 Prancis, Boubacar Kamara. Nukil dari Sempre Milan, Pioli menyoroti gelandang berusia 21 tahun itu sebagai sosok yang paling ideal jika Casey benar-benar akan hengkang. Kabarnya manajemen Rossoneri juga telah merestui keinginan Pioli lantaran Kamara masih berusia muda dan bisa jadi investasi di masa depan. Kans AC Milan untuk memboyong Kamara terbilang cukup besar, pasalnya kontraknya akan kadaluarsa di akhir musim ini.
AC Milan perpanjang kontrak Alexis Saelemaekers hingga 2026. AC Milan resmi memperpanjang kontrak Alexis Saelemaekers. Winger asal Belgia itu menaikkan kontrak anyar yang berlaku hingga 30 Juni 2026. Milan mengumumkan kesepakatan kontrak baru dengan Saelemaekers Sabtu 16 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Rossoneri menambah durasi kontraknya dari yang awal hingga 2024 menjadi 2026. Perpanjangan kontrak anyar ini disambut positif oleh Saelemaekers. Dia berharap bisa berkembang lebih baik lagi di San Siro. "Saya bahagia bisa tumbuh bersama AC Milan," kata Saelemaekers usai penandatanganan kontrak barunya. Saat masih di Chelsea, Olivier Giroud ngaku sempat dilirik Spurs dan Inter Milan. Olivier Giroud mengaku bahwa dirinya sempat dilirik Tottenham Hotspur dan Inter Milan saat masih di Chelsea pada Januari 2020. Saat itu, Tottenham Hotspur dilatih oleh Jose Mourinho, sedangkan Inter Milan dibesut Antonio Conte. Giroud juga merasa aneh jika bergabung dengan Spurs lantaran sebelumnya ia pernah membela rival The Lily Whites, yakni Arsenal. Saat itu hati saya mengatakan sebagai mantan striker Arsenal, dan seperti yang selalu kami katakan, sekali The Gunners, selamanya The Gunners. Akan sangat aneh bermain untuk Tottenham, itulah sebabnya transfer tidak terjadi, tutur Giroud menambahkan. Tak kapok dikecam Ferguson, Solskjaer bakal kembali cadangkan Ronaldo. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tak kapok mendapat kecaman dari Sir Alex Ferguson dengan kembali akan mencadangkan Cristiano Ronaldo. Solskjaer tampaknya akan memutuskan hal yang sama saat Manchester United bertemu Leicester City pada pekan ke-8 Liga Inggris Sabtu 16 Oktober. Solskjaer mencoba menegaskan soal posisinya sebagai pelatih Manchester United yang punya kuasa untuk memilih pemain. Menurut Solskjaer, Ronaldo memang memiliki peran penting untuk Manchester United dalam pertandingan. Namun, sebagai pelatih, Solskjaer mengaku bertanggung jawab untuk mengatur skuadnya agar tetap bugar hingga akhir musim. Zinedine Zidane diklaim tolak tawaran Newcastle United. Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane dikabarkan telah menolak pendekatan Newcastle United. Seperti dilansir Mirror, Zidane disebut menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikan manajer Newcastle, Steve Bruce. Namun, tabloid asal London tersebut juga telah menyatakan bahwa Zidane sudah menolak tawaran Newcastle tersebut. Dalam laporan yang sama, proyek Newcastle di bawah kepemilikan baru tidak menginspirasi Zidane. Walau pelatih asal Prancis itu masih menganggur sejak meninggalkan Madrid pasca musim lalu berakhir. Zidane kini disebut mengincar kursi kepelatihan timnas Prancis dan mantan klubnya Juventus. Tujuh pertandingan, 7 kesempatan, Chelsea buktikan diri sebagai favorit juara. Thomas Tuchel menegaskan kesiapan skuad Chelsea untuk memberikan permainan terbaiknya kembali. The Blues akan kembali beraksi usai libur 2 pekan selama jeda internasional. Sebelum jeda berikutnya, Chelsea akan menghadapi 7 pertandingan di semua kompetisi. Bagi Tuchel, inilah waktunya membuktikan diri sebagai favorit juara. Singkatnya, dalam 7 pertandingan ke depan, Tuchel ingin timnya menyambut status favorit juara. Dia mau Chelsea menerima status itu dan berjuang membuktikannya di lapangan. Kami akan menghadapi 7 pertandingan, 7 kali kami akan menjadi favorit, dan ada 7 kesempatan untuk membuktikan diri bahwa kami adalah tim yang lebih baik. Sebab kami mau jadi tim yang lebih baik, ujar Tuchel. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!